Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, semoga pada sehat yang baik. Hari ini insya Allah kita akan membahas 3 huruf ya dari satu makhraj, yaitu makhraj dari kalau bahasa Arabnya adalah al-huruf an-nita'iyah. Nah, apa itu al-huruf an-nita'iyah? Al-huruf an-nita'iyah ini adalah huruf-huruf yang keluar dari punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka yang atas bagian dalam. Nah, apa saja sih huruf-hurufnya? Itu 3 huruf, yaitu huruf to, ta, dan da. Ya, jadi 3 huruf to, ta, dan huruf da. Nah, kita ke huruf yang pertama yaitu huruf to. Kita melafalkannya bersama-sama ya. To, ti, tu, ato. Ulang lagi. To, ti, tu, ato. Nah, keistimewaan huruf ta ini dia memiliki semua sifat-sifat huruf yang kuat. Jadi ketika melafalkan huruf ta harus kuat dan harus memang kita menjelaskan sifat-sifat yang ada, sifat-sifat kuat yang di huruf ta. Jadi ta, ti, tu, ato. Dan ketika ta sukun kita harus menjelaskan qalqalahnya. Ato, ato, seperti itu. Huruf yang kedua adalah huruf ta. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Jadi huruf ta ini huruf tipis ya, dan hurufnya juga ada sedikit berdesir. Jadi ketika melafalkannya ada sedikit suara dah, seperti itu. Tapi jangan berlebihan ya, jangan sampai berlebihan. Khususnya ketika melafalkannya ketika sukun ya. Ta, ti, tu, at. Jadi keluar berdesirnya sedikit tapi jangan berlebihan. Yang huruf terakhir yaitu huruf dal. Da, di, du, ad. Da, di, du, ad. Nah, tiga huruf ini dia memiliki beda-beda sifat. Di antaranya kalau khususnya di huruf ta, karena dia memiliki semua sifat yang kuat, jadi kita melafalkannya harus jelas dan harus kuat semuanya sifat-sifatnya. Jadi ketika melafalkan huruf ta, perhatikan jangan sampai bibir kita bergerak ketika melafalkan huruf ta, atau kita misalnya melafalkan huruf ta terus kita menebalkannya jadi to. Memang dalam bahasa Indonesia ada huruf t, tapi beda cara pelafalan to yang tebal ya sama huruf ta yang tipis ya. Jadi to, melafalnya to dan tidak ada angin. To. Jadi kesalahan yang sering terjadi yaitu huruf ta dibacanya seperti ta terus tambah o setelahnya. Jadi to. Itu salah. Jadi ketika melafalkan huruf ta, perhatikan jangan sampai bibir kita bergerak. To, li, tu, ato. Apalagi kalau huruf to yang sukun. Jadi bacanya ato, bukan ato tapi ato. Ya, seperti itu. Huruf yang berikutnya, kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf ta. Yang pertama itu berlebihan hams, ya berlebihan berdesir, jadi seperti bersin aja, enggak, jangan sampai seperti itu. Apalagi itu berlebihan, ya. Jadi tidak boleh kita berlebihan dalam melafalkan huruf ta khususnya ketika sukun. Jadi tipis dan kecil saja suara huruf sifat yaitu hams di huruf ta. Tidak boleh berlebihan. Apalagi ketika melafalkan, atau kesalahan yang terjadi juga ketika melafalkan huruf ta itu melafalkannya ada suara seperti c. Jadi ca ya. Ca. Itu bukan huruf ta sebenarnya ya. Jadi huruf ta itu dia dari ujung pinggir lidah ini, jadi melafalkannya ta tipis ya. Ta, ti, tu, at, seperti itu. Huruf dal, kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf dal yaitu kita khususnya di Indonesia ya, itu membawa logat-logatnya. Jadi misalnya yang da misalnya bawa da. Itu tidak boleh. Jadi ketika membaca Al-Qur'an misalnya walidin wa ma walad, itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Jadi walidin wa ma walad. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi ketika melafalkan huruf dal yaitu
apa namanya, kita membacanya bukan dari punggung ujung lidah tapi dari pinggir, ya da. Mungkin bagian India, Bangladesh melafalkan hurufnya da seperti itu salah karena dia terlalu menekuk ke dalam. Jadi kalau dia terlalu menekuk ke dalam, jadi keluarnya da agak tebal juga ya, da ya, di mana di gandoi, tapi di seperti itu ya. Jadi ketika melafalkan huruf da, yang pertama jangan sampai ke bawah logat ya, da medok, tidak boleh da. Dan yang kedua tidak boleh terlalu menekuk ya lidahnya. Jadi da. Nah, yang terakhir adalah ketika dalnya qalqalah ya. Kalau dalnya qalqalah, kita berusaha untuk menjelaskan qalqalahnya ya. Ketika sukun kita menjelaskan qalqalahnya. De ya, itu misalnya qul huwallahu ahad, enggak boleh ahad, itu tidak boleh ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, jadi pantolnya naik, lidahnya naik sedikit terus langsung diturun. Kalau ahad berarti lidahnya agak geser ke depan. Jadi ahad langsung naik lidahnya terus langsung turun lagi. Ahad. Qul huwallahu ahad. Mari kita mendengar baik-baik ayat ini yang ada memiliki 3 huruf tersebut atau dari makhraj ini, yaitu huruf ta, huruf ta, dan huruf dal. Dan perhatikan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Shadaqallahul 'azim. Mudah-mudahan sahabat Quran bisa mempraktekkan dan banyak latihan agar huruf-hurufnya terbaca dengan sempurna dan juga membaca ayat-ayat Al-Quran dengan cara sempurna juga. Semangat untuk belajar, semangat untuk memperbaiki huruf-hurufnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas 3 huruf yang unik ya dari makhraj, yang itu namanya kalau bahasa Arabnya adalah hurufus shafir ya. Itu sifatnya sangat unik sekali karena ada sifat yang bisa mengatakan sifat ini, yaitu setiap huruf ini dia memiliki sifat yang sama. Makhrajnya apa dulu? Makhrajnya adalah dari ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah sehingga suara zai, sin, shad keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Jadi untuk mungkin ini panjang banget ya, gimana cara prakteknya? Ya kita langsung belajar aja gimana cara membacanya. Ya, yang pertama adalah huruf shad ya. Huruf shad ini termasuk huruf yang tebal, terus kita bacanya so, si, su, as, so, si, su, as. Yang kedua adalah huruf sin, sa, si, su, as, sa, si, su, as. Yang ketiga adalah huruf za, zi, zu, az, za, zi, zu, az. Ya. Tiga huruf ini memiliki sifat yang sangat unik, beda dengan huruf-huruf yang lainnya, yaitu sifat shafir. Nah, shafir itu berdesis atau seperti itu suara seperti itu 3 huruf ini memiliki sifat atau namanya sifat as-shafir. Nah, di kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf shad itu seringkali menyamakan antara shad sama shin. Jadi shad. Nah, itu salah ya. Jadi shin itu beda ya, sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu shad sama shin itu jauh beda makhrajnya. Jadi shin dari tengah-tengah lidah, kalau shad dari ujung lidah yang bagian depan. Jadi kalau kita lihat so. Terus shad ini tebal ya, so. Jadi tidak boleh ada gerakan bibir. So, si, su, as. Jadi kalau huruf shadnya tebal, ketika khususnya kalau dia tasydid, jangan aus, seperti misalnya kalau kita baca
ihdinas sirata. Jangan ihdinasi, ya. Tidak boleh kita getarkan atau gerakkan bibir, tapi harus bibir kita datar. Ihdinas sirata. Ya, kecuali kalau shadnya dhammah, tidak apa-apa, kita monyongkan sedikit bibir kita. Yang huruf kedua yaitu huruf sin. Huruf sin itu huruf, mungkin ada yang mengatakan gampang karena bahasa Indonesia ada huruf sin, tapi kesalahan yang sering terjadi yaitu huruf sin mungkin disamakan dengan huruf C, ya itu tidak boleh. Jadi sa, ya, sa. Terus kalau juga kesalahan yang sering terjadi juga lidah itu terlalu nempel dengan dua gigi seri yang bagian bawah. Jadi syah, kedengarannya syah. Jadi suara sinnya tidak bersih, tapi nah itu karena terlalu lidah itu ujung lidah terlalu menempel kepada dua gigi seri yang bagian bawah. Nah seharusnya dia agak jauh sedikit dan supaya softwarenya jelas. Seperti itu. Yang huruf terakhir adalah huruf za. Perlu kita perhatikan bahwa huruf za ini seperti suara lebah. Seperti itu ya. Jadi boleh kita praktekkan membaca surat Al-Alaq, salah satu diantaranya yang memiliki dua huruf yaitu sin dengan shad. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية صدق الله العظيم. Kalimat lanasfa'an. Nah, sin di kalimat lanasfa'an, nah lanasfa'an ya, bukan lanasfa'an atau lanasfa'an, enggak, lanasfa'an. Terus bin nasiyah, huruf shad di kalimat an-nasiyah tidak boleh ya, mirip seperti huruf shin, nasiyah ya, nasiyah. Apalagi kalau misalnya baca di surat Al-Fatihah ihdinas syirata, nah itu tidak boleh ihdinas syirata, tapi ihdinas sirata. Baik, kita praktekkan huruf za di surat yang sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad'uz zabaniyah. Sadaqallahul azim. Jadi suara huruf za di kalimat az-zabaniyah, jadi bukan aj-jabaniyah ya, az-zabaniyah. Jadi harus jelas suara lebahnya, az-zabaniyah. Dalam huruf-huruf hijaiyah ada beberapa huruf yaitu sama seperti suara-suara yang kita dengar di alam ini. Di antaranya adalah huruf za, huruf shad, huruf sin. Mungkin ketika kita mendengar keindahan suara burung dan keindahan suara menikmati indahnya pagi, bisa menikmati dengan suara yang indah ini. Dan jangan lupa ketika mendengar suara-suara yang indah tersebut kita mengatakan subhanallah. Jadi sinnya juga harus fasih. Sin subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini atau kali ini kita akan membahas 3 huruf lagi yang unik. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya dengan baik dan bisa kita latihan agar huruf-huruf kita terbaca dengan sempurna. Huruf-huruf kali ini adalah dari huruf dha, dan tha. Ini kalau bahasa Arabnya al-huruful lathawiyah. Nah, kenapa dia namanya beri huruf lathawiyah atau diberi julukan al-huruful lathawiyah? Karena makhrajnya adalah dari punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri atas. Jadi kalau kita melafalkannya, lidah kita agak keluar sedikit. Jadi punggung ujung lidah ya, dan ujung 2 gigi seri bagian atas. Nah, 3 huruf yaitu dha dengan huruf tha. Ya, pertama kita ke huruf dha.
dha, dhi, dhu, al. Dha, dhi, dhu, al. Yang kedua, huruf dzal, dza, dzi, dzu, al. Dza, dzi, dzu, al. Yang terakhir, tha, thi, thu, ath. Tha, thi, thu, ath. 3 huruf ini memiliki apa ya? Kalau salah sedikit 3 huruf ini salah semua. Nah, apa itu? Yaitu kalau lidah kita terlalu tekan. Jadi za atau dha atau tadi sa. Kalau terlalu tekan, anginnya akan berlebihan. Huruf-huruf 3 huruf ini memang harus keluar angin, tapi anginnya ketika menyentuh saja. Jadi punggung ujung lidah ini sama 2 gigi seri yang bagian atas itu menyentuh saja, ya, tidak ditekan. Kalau 2 gigi seri atas ini menekan lidah, dia akan mengeluarkan angin yang berlebihan. Jadi dha, dza, za. Atau misalnya kesalahannya mungkin lidahnya berlebihan keluarnya, za. Nah, itu tidak boleh. Jadi keluar lidahnya, punggung ujung lidahnya sewajarnya saja dan juga tidak terlalu menekan. Karena kalau terlalu menekan akan mengeluarkan angin yang berlebihan. Ya, ini untuk 3 huruf secara umum. Tapi kalau huruf dha sendiri, kalau untuk melafalkannya jangan sampai lidah itu masuk ke dalam, ya. Jadi za, ja, atau misalnya baca huruf dha mirip seperti huruf dhad misalnya, itu tidak boleh. Karena sering terjadi kekeliruan antara huruf dha dengan huruf dha, ya. Nah, kalau misalnya contoh di surat Asy-Syarh misalnya, itu dhad sama dha itu satu ayat. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Jangan sampai dha semua dibaca atau dha semua dibaca. Nah, harus membedakan antara huruf dhad yang lidahnya kita harus di dalam dan huruf dha yang lidahnya harus keluar sedikit. Ya. Jadi harus membedakan antara huruf dha dan huruf dha. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf dza, yaitu mungkin bacanya za atau ja. Ya, ini nggak tahu ya, yang membacakan huruf dza menjadikan huruf ja ini saya juga bingung kok bisa gitu, karena soalnya jauh sekali. Nah, jadi kalau za, lidahnya keluar sedikit, kalau za lidahnya di dalam. Nah, itu bisa membedakan, ya. Jadi karena ini apa? Misalnya ada membaca allazi atau iza, itu sedangkan hurufnya itu huruf za, seharusnya lidahnya keluar sedikit. Jadi efek keluar lidah sedikit dan masuk lidah itu luar biasa, ya. Jadi jangan meremehkan, ya. Dan jangan mengatakan kan sama aja kedengarannya. Ya beda, tetap beda, makhrajnya beda, dan mungkin siapa tahu berubah makhraj, berubah huruf akan merubah arti. Jangan sampai berubah arti, ya, hati-hati. Allazi. Nah, itu beda. Jadi ketika melafalkan huruf dza harus dikeluarin sedikit lidahnya. Dza, ya, jangan sampai juga membacakan ja, alladi atau menyamakan huruf dal dengan huruf da. Itu kan kalau di urutan huruf kan da, za. Jadi bacanya dada, enggak, tapi da, za. Dal di dalam sama zal, lidahnya keluar sedikit. Za. Huruf yang terakhir adalah huruf tha. Nah, huruf tha ini bisa ada yang bacanya, sering membacanya misalnya sa, wazarabiyu mabsusah misalnya. Sedangkan mabsusah, ya. Memang perlu sedikit perhatian karena huruf tha ini huruf yang lembut, juga huruf yang soft sekali, jadi perlu diperhatikan. Tha, jangan berlebihan, enggak. Kalau dia tekannya berlebihan nanti suaranya kurang bagus dan anginnya akan berlebihan. Apalagi kalau misalnya membaca huruf tha itu seperti huruf sin, nah, itu salah yang parah sekali. Jadi harus diperhatikan, tha lidahnya agak keluar, kalau sa lidahnya di dalam. Ya, jadi ini tiga huruf ini memiliki keunikan sendiri, yaitu lidahnya harus keluar sedikit, ya, dan tidak boleh terlalu ditekan. Kalau terlalu tekan, keluar hurufnya akan berbeda. Jadi Allah, la sama huruf tha. Perhatikan ayat yang nanti kita baca bersama-sama, ada huruf dha, ada huruf tha, dan juga ada huruf dha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. Jadi as-saqib, jangan as-saqib, enggak, as-saqib. Karena kalau sa di kalimat ini khususnya kalau diberubah jadi sa berarti sudah beda artinya. Dan juga hafiz, ya, hafiz bukan hafiz, ya, hafiz. Jadi lidahnya harus keluar sedikit. Karena juga kalau berubah dha menjadi za itu juga akan berubah arti. Di ayat yang saya baca berikutnya yaitu ada huruf dzal, ya. Was-samaa'i dzatir raja', was-samaa'i dzatir raja', was-samaa'i dzatir raja'. Shadaqallahul azim. Dan perhatikan za, ya, bukan za, zat sama zat itu nanti akan beda arti, ya. Jadi perhatikan huruf-huruf ini jangan dengan kesalahan yang sedikit bisa berubah arti dan jangan sampai kita lalai dalam hal atau meremehkan hal yang kecil ini. Mudah-mudahan kita lebih teliti lagi untuk membaca Al-Qur'annya. Dalam membaca Al-Qur'an kita lebih teliti, lebih fokus lagi, lebih konsentrasi untuk membaca Al-Qur'an agar bacaan kita sama seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.